this YouTube channel. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alang Satria Pamungkas. Jadi pagi ini saya akan membawakan materi ILM yang berjudul keseimbangan antara kehidupan online dan offline. Nah, seperti yang kita sudah ketahui, dalam era digital yang maju seperti sekarang ini, banyak orang yang merasa sulit untuk menemukan keseimbangan dalam hidup mereka, yang dimana teknologi yang semakin canggih dan terus berkembang telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia. Lalu, apa sih itu keseimbangan antara kehidupan online dan offline? Keseimbangan kehidupan online dan offline juga dikenal sebagai keseimbangan digital yang mengacu pada upaya untuk mengatur dan mempertahankan proporsi yang sehat antara waktu yang kita habiskan dalam kehidupan online dan waktu yang dihabiskan dalam kehidupan offline. Yang dimana keseimbangan ini mencerminkan kesadaran dan tindakan individu dalam mengatur sejauh mana teknologi dan aktivitas online itu memengaruhi kualitas hidup kita, serta bagaimana kita mengintegrasikan dan mengelola waktu antara online dan offline agar mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang optimal. Nah, selanjutnya itu tantangan dalam mencapai keseimbangan. Untuk mencapai keseimbangan sendiri pada era digitalisasi ini merupakan tantangan yang nyata. Di berikut adalah tantangan untuk mencapai keseimbangan. Yang pertama itu adalah ketergantungan teknologi. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Seperti kita ketergantungan pada smartphone atau komputer, hal ini membuat kita sulit untuk memutuskan hubungan dengan dunia online. Yang kedua yaitu tekanan sosial. Tekanan sosial ini terutama dari media sosial dapat membuat orang merasa perlu untuk selalu terhubung dan memperlihatkan kehidupan yang sempurna di sosial media mereka. Nah, hal ini tuh dapat memperburuk keseimbangan online dan offline. Yang ketiga adalah FOMO atau fear of missing out, yaitu ketakutan untuk ketinggalan berita atau acara online dapat membuat orang enggan untuk berada jauh dari perangkat media mereka. Dan keempat adalah kesulitan untuk memutuskan. Nah, seringkali kita itu sulit untuk memutuskan kapan saatnya kita berhenti menggunakan teknologi atau gadget kita dan beralih ke kehidupan offline. Nah, hal ini tuh menjadi tantangan psikologis untuk kita. Yang kelima yaitu ketergantungan pada media sosial. Nah, untuk tantangan yang terakhir ini mungkin banyak sekali dialami oleh kita yang dimana kita itu tergantung banget pada media sosial, yang dimana saat mau tidur atau bangun tidur kita selalu lihat media sosial kita, saat makan melihat media sosial. Nah, media sosial ini menjadi sumber utama gangguan dalam mencapai keseimbangan karena kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memeriksa dan berinteraksi dengan media sosial, itu dapat mengakibatkan waktu offline yang kita terbatas. Selanjutnya yaitu dampak kehilangan keseimbangan. Yang pertama itu dampak kehilangan keseimbangan yaitu memicu stres, yang dimana terlalu banyak waktu yang dihabiskan online, terutama dalam media sosial, itu bisa memunculkan stres. Stres ini muncul ketika seseorang merasa harus selalu terhubung atau bersaing dalam menampilkan kehidupan mereka yang sempurna di media sosial. Yang kedua itu tidak bisa mengatur waktu. Jadi kita itu tidak menyadari berapa lama waktu yang kita habiskan untuk menggunakan internet atau media sosial. Jadi akibatnya itu mereka kehilangan waktu di dunia nyata mereka, yang dimana seharusnya bisa mereka gunakan untuk aktivitas bersama keluarga atau teman-teman dekatnya. Yang ketiga yaitu kurang tidur. Seperti yang kita ketahui, penggunaan gadget sebelum tidur atau selama malam itu dapat mengganggu pola tidur alami seseorang, yang dimana sinar cahaya biru dari gadget itu dapat menurunkan produksi hormon melatonin yang penting untuk tidur yang baik. Yang keempat adalah isolasi sosial.
Nah, kita itu cenderung menjadi bagian dari satu atau beberapa komunitas online, yang akhirnya kita mengembangkan persahabatan dekat dengan orang-orang tersebut, tapi di sisi lain, untuk terus berhubungan dengan orang-orang tersebut itu kita perlu online berjam-jam dan seringkali berakhir dengan perasaan terputus dari keluarga dan teman-teman di dunia nyata. Eee, Selain dampak dampak negatifnya, tapi manfaat keseimbangan kehidupan online itu juga ada banyak. Yang pertama, yaitu kesehatan mental yang baik. Saat kita sudah mencapai keseimbangan, kita akan mendapatkan mental yang baik ya, seperti mengurangi stres karena waktu online kita yang, apa ya, membatasi waktu online kita itu bisa mengurangi stres yang disebabkan oleh tekanan atau perbandingan sosial yang seringkali muncul di sosial media. Yang kedua itu adalah kesehatan fisik yang lebih baik. Dengan lebih banyak waktu yang kita habiskan di dunia offline, kita bisa meningkatkan kesehatan fisik kita seperti olahraga atau melakukan yoga atau meditasi. Nah, hal itu bisa meningkatkan kesehatan badan kita dan bahkan juga bisa meningkatkan kualitas tidur kita agar lebih baik. Yang ketiga yaitu adalah hubungan interpersonal yang kuat, yaitu berbeda dengan di dunia maya, di saat kita di dunia baik di offline itu di dunia nyata, saat kita berinteraksi dengan keluarga atau teman dekat secara langsung itu, hal itu akan memperkuat ikatan dan hubungan sosial. Yang keempat adalah produktivitas, seperti dengan mengalokasikan waktu untuk waktu yang tepat untuk kehidupan online dan offline, kita dapat meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan dan kegiatan lainnya. Yang kelima yaitu peningkatan kualitas hidup. Dengan mencapai keseimbangan ini, kita itu bisa merasa lebih puas dengan hidup secara keseluruhan, karena kita memiliki waktu untuk mengejar minat atau menjaga hubungan sosial dan merawat diri sendiri. Selanjutnya, apa aja sih tips cara untuk menjaga keseimbangan online dan offline? Yang pertama itu adalah kita harus membuat jadwal. Jadi, buat jadwal yang jelas tentang kapan akan menghabiskan waktu online dan offline. Seperti kita membuat jadwal kapan kita harus berhenti atau menggunakan sosial media. Jadi kita harus memastikan waktu yang kita habiskan untuk kegiatan online agar tidak mengganggu waktu untuk melakukan aktivitas offline seperti olahraga atau berkumpul dengan keluarga. Nah, ketika kita sudah benar-benar memiliki jadwal yang baik, keseimbangan antara keduanya akan bisa saling melengkapi. Seperti kita bisa tetap melek tentang digital dan tetap bersosialisasi dengan orang lain di dunia nyata dan membuat hidup kita menjadi berjalan lebih baik. Yang kedua adalah luangkan waktu untuk diri sendiri. Nah, meluangkan waktu untuk diri sendiri tanpa gangguan dari aktivitas online itu sangat penting. Seperti kita bisa mencoba melakukan kegiatan seperti yang tadi, seperti meditasi atau olahraga atau sekedar menikmati waktu luang dengan melakukan hobi atau aktivitas yang kita sukai. Nah, dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri ini, kita bisa mengembalikan energi dan merelaksasikan diri dari rutinitas harian. Nah, tanpa kita sadari saat kita berselancar di media sosial, itu kita bisa membuat kita lelah dan juga memicu stres. Nah, jadi dengan meluangkan waktu ini, kita bisa memulihkan diri dan tetap menjaga kesehatan mental kita. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu hindari menggunakan gadget sebelum tidur. Nah, menggunakan gadget sebelum tidur ini membuat otak kita terus aktif dan mempersulit proses tidur kita. Oleh karena itu, kita perlu mengurangi atau menghindari menggunakan gadget sebelum jam tidur. Kita bisa mengganti seperti membaca buku atau melakukan kegiatan santai lainnya untuk membantu tubuh kita jauh lebih rileks dan meredakan stres sebelum tidur. Sekian materi LM pagi kali ini. Terima kasih, maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Oke, yang pertama Mas Elang ini topiknya menurut saya ini bagus topiknya karena, saya itu juga udah pernah sering mendengar kalau untuk offline dan online ini
nggak gampang juga karena ini akhir-akhir ini kan sejak pandemi ini kan banyak orang yang aku bilang tuh clinically online ya, yang orangnya lebih sering interaksi online dibandingkan secara offline. Setelah itu kan banyak juga, sosial media sekarang itu kan lebih didesain tuh secara psikologi untuk kita tuh selalu cek sosial media terus. Nah, jadinya tuh makin banyak orang juga yang semakin aku bilang clinically online ya, harus online terus, lebih banyak interaksi online dibanding offline. Nah, jadi ya betul tuh harus bisa balance untuk interaksi offline dan online-nya. Nah, menurut saya sih itu sih tanggapan saya. Baik Mas, terima kasih Mas. Iya, sebelumnya terima kasih atas materinya ya, Kak Lang. Betul sekali, di zaman sekarang kita ini emang teknologi itu sangat berada di segala aspek ya. Salah satunya ada di bidang informasi itu nggak jauh-jauh yang namanya teknologi. Kemudahan dalam teknologi ini contohnya bisa untuk menerima informasi baik di lokal maupun internasional. Tidak seperti zaman dahulu, di era modern seperti ini, kita kemudian tidak perlu repot dalam membeli koran, itu kita bisa baca di teknologi seperti di Google, udah banyak berita-berita seperti itu ya. Terus di dalam Google itu juga kita bisa melihat beberapa informasi dan berita terkini dalam hanya melihat judulnya saja, itu bisa kita lihat semua beritanya sudah ada di dalam situ. Ada juga teknologi itu bisa untuk berkomunikasi, seperti halnya yang kita gunain ada WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Itu kita bisa mengirim pesan ya untuk jarak yang jauh sekalipun itu bisa melalui teknologi. Seperti itu sih tanggapannya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman dan juga Kak Elang. Terima kasih atas pemaparan materinya yang cukup relate dengan kehidupan kita sekarang, di mana emang zamannya tuh banyak online juga, tapi di sekarang ini kita juga harus beradaptasi lagi dengan kehidupan offline kita sebelum COVID. Untuk itu, kalau dari aku sendiri ya memang dalam keseimbangan offline dan online ini memang belakangan ini agak sulit karena pas pertama kali COVID-19 itu kan semua online, jadi itu semua serba online, mau belanja, mau chatting, mau ketemuan, semuanya pokoknya semua itu online. Nah, terus setelah COVID-19 ini kan jadinya ada adaptasi lagi dengan offline. Nah, untuk itu aku coba seimbangin lagi dan ini udah aku lakuin dalam beberapa bulan terakhir ini. Aku tuh harus nyimbangin antara online aku dengan offline aku. Misalnya kalau penggunaan HP, aku bisa untuk ngelakuin batasan aplikasi. Jadi nggak terus-terusan terus ada di aplikasi TikTok, Shopee, dan lain-lain yang mengundang aku untuk cuci mata lah terkait pembelajaran ataupun hal lainnya gitu. Jadi aku ada batasan aplikasi dan juga bisa kita gunain juga fitur batasan untuk penggunaan HP. Jadi kan kayak ada batas-batas di HP-nya tersendiri ya, jam berapa mau kita untuk ada notifikasi atau hal lainnya. Khususnya sih biasa kalau aku lakuin itu ada di hari Minggu gitu. Utamanya kan biasa berlibur sama keluarga ataupun sharing sama keluarga. Jadi setelah itu aku juga tadi kan ada Kak Alang ada mention terkait FOMO. Nah, ini benar-benar sih sebenarnya FOMO itu benar-benar ngebuat aku kayak aku takut ketinggalan dan lain-lain. Tapi aku tuh juga nerapin bahwa nggak sepenuhnya kok kita ketinggalan karena kan dalam kehidupan sosial kita maupun sama keluarga ataupun sama teman secara offline pun kita masih bisa berbagi sharing terkait kegiatan sehari-hari. Jadi nggak perlu semuanya kita harus tahu sendiri, tapi malah kita bisa jadi sharing sama orang lain yang kita ketemu offline gitu.
gitu. Untuk itu sih menurut aku memang kalau offline dan online ini sangat penting karena nggak terus melulu aku harus fokus sama laptop sama HP aku, sedangkan orang-orang lain di sekitar aku tuh masih membutuhkan perhatian ataupun interaksi dari kita. Kalau aku sih kayak gitu Kak Elang, dan belum ada pertanyaan lagi terkait pemaparan materi Kak Elang. Untuk itu aku ucapkan terima kasih.